Bismillahirrahmanirrahim. Fi kitab Adabul Alim wal Muta'allim halaman 23 masih bab tentang bagaimana orang yang mencari ilmu apabila salah dalam niatannya, berarti sama saja dia mempersiapkan dirinya masuk neraka, sama saja dia daftar booking di neraka. Nasallallahu al-afwa wal-afiyah. Allah yuwajjih niyatana ilaih wa yuhaqqiqna dzalik. Moga-moga niatan kita diluruskan, diarahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan dibenarkan insyaallah, sehingga kita moga-moga termasuk menjadi orang-orang yang beruntung dengan ta'lim kita, dengan belajar dan mengajar kita insyaallah. Qala Hadratus Syekh Haji Hashim Asy'ari alaihi rahmatullah wa nafa'ana bihi bi'ulumihi fid dharain amin ila an qala wa anhu sallallahu alaihi wasallam man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullahi ta'ala la yata'allamuhu illa liyusiba bihi gharadan minad dunya lam yajid arfal jannah. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam man ta'allama ilman li ghairillahi ta'ala aw arada bihi ghaira wajhillahi ta'ala falyatabawwa maq'adahu minan nar. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam yu'ta bil alimi yawmal qiyamah fayulqa fin nar fatandariku aqtabuhu fayaduru biha kama yadurul himaru birraha fayutifu ahlul nari fayaqulu malak fayaqulu kuntu amiran bil khair wala atihi wa anha anis syarri wa atihi. Baik. Wa anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada hadis dari Rasulullah, man ta'allama ilman, barang siapa yang belajar ilmu, mimma yubtagha bihi wajhullah, dari ilmu-ilmu yang di situ diinginkan dengan ilmu tadi, diharapkan dengan ilmu tadi wajah Allah Ta'ala. Barang siapa yang mempelajari ilmu yang semestinya ilmu-ilmu tersebut untuk mencari ridha Allah, la yata'allamuhu illa liyusiba bihi gharadan minad dunya, dia tidak mempelajari ilmu yang seharusnya dipakai untuk mencari ridha Allah tadi, kecuali liyusiba bihi gharadan, agar dia mendapatkan bihi dengan ilmunya gharadan, ini satu tujuan atau satu tujuan, satu maksud minad dunya, daripada urusan duniawi. Bagaimana orang yang belajar harusnya cari ridha Allah, harusnya mencari derajat di sisi Allah, kemudian mencari dengan ilmunya tadi tujuan duniawi. Apa hasilnya? Lam yajid arfal jannah. Orang yang seperti ini tidak bakal menemukan baunya surga. Waliyadzubillah. Nah, riwayat yang lain, wa anhu sallallahu alaihi wasallam man ta'allama ilman li ghairillahi aw arada bihi ghaira wajhillahi. Man ta'allama, barang siapa yang belajar ilman, akan satu ilmu, li ghairillah. Kalau di sini ilmu umum ya. Kalau riwayat yang tadi mungkin bisalah kita arahkan ke ilmu agama, karena ilmu agama yang lebih pas untuk mencari ridha Allah. Wa illa semua ilmu bisa dipakai untuk mencari ridha Allah, dipakai untuk kepentingan Allah Subhanahu wa taala. Nah, riwayat yang kedua ini lebih umum lagi ya.
Man ta'allama ilman, siapa yang belajar ilmu, ilmu apa saja, li ghairillah, tapi belajar ilmu tadi karena selain Allah, au arada bi ghairi wajillah, atau dia belajarnya tadi dia menginginkan selain ridha Allah, selain perjumpaan dengan Allah, pengen ijazah, pengen titel, kepingin supaya jabatannya naik, akhirnya kuliah, sekolah lagi, cari ilmu. Nah ini yang sekarang lagi rame. Ini Syekh Hasyim Asy'ari ini mengarang belum ada ijazah, belum ada sekolah kayak sekarang rame. Sudah mulai waktu itu bibit-bibitnya diarahkan sama beliau. Inti kalau belajar ya belajar, jangan niat yang lain selain Allah. Apalagi orang sekarang belajar kepingin jadi PhD, kepingin jadi apalagi SAG, dulu SAG, sekarang apa? Sarjana SPG, SPI, sarjana pendidikan Islam. Ya mbula apa itu ya. Nah ini apabila niatannya seperti itu yang di hadis yang lain jadi tanda wa tu'allima wa ta'allumu li ghairillah, ada wa tu'allima li ghairillah, dan dipelajari karena Allah nanti itu. Ini sekarang ini ya, orang ngaji pengen apa ya, pengen bisa tampil, pengen tenar ya. Lah kita niatannya ilmu bukan untuk itu ilmu untuk kita supaya hilang dari kebodohan, supaya kita bisa mengamalkan, supaya kita bisa mencari jalan ke surga. Ini untuk nyelamatin diri sendiri aja belum jelas, nekat ini. Man ta'allama ilman li ghairillah aw arada bihi ghairu wajhillah falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka dia hendaknya mempersiapkan tempat duduknya, tempat kembalinya di api neraka, di nerakanya Allah Ta'ala. Waliyadzubillah. Ayo siap-siap nanti masuk nanti. Tempat dudukmu di neraka, siap-siap gitu. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam yu'ta bil alimi, didatangkan, ada riwayat lagi dari Nabi, didatangkan nanti orang alim itu di hari kiamat, yaumul qiyamah, fayulqa finnar, orang alim dipanggil, tahu-tahu dilempar ke neraka. Waliyadzubillah. Yang orang alim ya yang dulunya santri, gurunya nggak ada, dianggap alim. Ya gurunya, ya santrinya. Ini yang cocok di sini bagi kita-kita yang ngaji ini ya. Nanti kalau nggak benar dipanggil yaumul qiyamah, dilempar ke neraka oleh Alhamdulillah. Fatandaliku aqtabuhu, akhirnya berhamburan isi perutnya. Ya, fayaduru biha kama yarduru alhimaru birraha. Akhirnya begitu brojol, ini kayaknya yang gede perutnya ini. Lah yang brojol. Aduh, masya Allah. Moga-moga perut ini kempes ya. Doain ini, nggak dilempar ke neraka gitu. Yang punya perut ya diraba-raba dikit ya. Ya Allah. Ini karena gimana nggak gemuk ya orang alim ini. Undangan makan, maulidan malam makan lagi. Nggak dimakan, panitia ngomel, Pak Ustadz ini jamaah, panitia masaknya dari 2 hari kemarin, masa nggak dicicipin gitu ya. Pulang masih dibesekin, bulet ini Ustadz ini. Nah, akhirnya nggak ngamalin ilmunya, nabrak ilmunya ya, bab makan tabrak, bab zuhud tabrak, hubud dunya. Kita hubul ayam, hubul bekakak gitu ini. Ya. Akhirnya dilempar, na'udzubillah, ke neraka, brojol isi perutnya. Nah, karena isi perutnya tumpah, fayaduru biha, akhirnya dia muter, ya. Kan keberatan dengan isi perutnya tadi, ya.
Ya karena selama ini dia makan kulhu, bahasanya orang sekarang ya. Apa makan kulhu ini? Fatihah dapat amplop. Mungkin gara-gara sering gitu wala ya apa ya. Wallahu alam ya ini ya. Ini kan tafsir jalan lain lah ya. Sering apa makan agama dengan omongannya tadinya. Ngajar dikit diamplopin, ngajar itu yang enak sih ngaji di rumah sudah. Ya, siapa yang ngamplopin? Itu santri ngamplopin tiap hari. Wah, bara-bara. Istri habis ngaji malah tagihan. Ayo belanja gitu. Apa enggak tambah pusing Ustaz ya? Ya, itu yang paling enak itu selamat. Makanya saya sampaikan kepada ikhwani fillah ya yang nyimak radio, yang nyimak siaran ini ya. Di YouTube apa di mana nanti wis lah jangan ngarepin undangan, wis tobat lah ya. Sampai kapan kita ini kalau enggak itu perut itu makan dari uang undangan, niatnya enggak bener, pengen dimuliakan, pengen dihormati, datang dijemput, pulang dianterin, mau dibesekin, mau diamplopin, wis tobat lah ya. Kalau enggak kita yang dilempar sama Allah ke neraka. Gara-gara perutnya gendut, kegedean amplop. Masih santri udah gendut, alhamdulillah, seger banget. Gak masuk kan orang alim ini ya. Gitu. Repot santri mau dikurusi nanti orang nggak mau mondok. Jangan jadi santri itu sengsara, cacingan. Nah, lo nggak mau digemukin kena hadis, aduh repot ya. Akhirnya muter-muter itu, kayak apa? Kayak himar di penggilingan. Himar di penggilingan itu kan muter gitu, ngegiling gitu. Gitu. Jadi orang alim itu begitu bruk ya, perutnya brodol, dia muter gitu. Akhirnya apa? Fayutifu ahlun nar. Akhirnya berkeliling ahlun neraka ini fayaqulun. Mereka bertanya, "Malakah lu? Kenapa kok sampai kayak begini?" Ajib ya, di neraka masih bisa ngobrol, jagongan. Ya, itulah Nabi menggambarkan. Fayaqul, "Malak, ente kenapa ente?" Fayaqulu kuntu amiran bil khair. Saya dulu memerintahkan yang baik wala atihi, tapi saya tidak melakukannya. Awal ini kena semuanya sebenarnya. Ya, tapi yang paling spesifik orang alim. Hatta orang tua merintahin anaknya, "Ayo ngaji, bapaknya nggak ngaji." Emaknya, "Ayo nulis, emaknya nggak nulis," misalnya gitu. Itu kan sama, memerintah tapi nggak ngelakuin. "Ayo hafalin." Yang ngomong kagak hafal. Ini awas, hati-hati. Jangan sampai kita kena semua. Nah, wa anha 'anil syarri wa ati. Saya ngelarang dari kejelekan tapi saya melakukan. Nah, itu kerjaannya alim umdu ya kayak gitu. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sendiri enggak ningkat-ningkat. Ilmu enggak nambah, amal enggak nambah. Yang ditambahi cincin, serban, sarung. Emang nambah cincin tambah takwa berarti sama Allah. Nambah sarung, nambah apa lagi? Ini jubah, ini gitu-gitu. Nah, awas ya. Ini hadisnya serem-serem ini. Alhamdulillah Mbak Hasim Asy'ari ngingetin kita semua. Moga-moga kita termasuk orang-orang bisa mengambil manfaat ya, dari ilmu dan bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada beberapa mulahadzah di hadis yang pertama tadi, ada beberapa riwayat. Kalau illa liyusiba bihi gharadan minad dunya, itu pakai ghain ya. Ini riwayat Imam Hakim dalam kitab Mustadrak ala Sahihain, kemudian Imam Baihaqi di kitab Syu'abul Iman, dan juga
pendapatnya Imam Ibn Allan dalam kitab Dalilul Falihin. Beliau mengatakan bil mu'jamatain, dengan 2 titik, yakni ghain di titik, dotnya di titik. Kalau riwayat yang lain, dalam riwayat Imam Abu Dawud ya, itu riwayatnya pakai ain, aradon minad dunya. Itu juga ada riwayat la yata'allamu illa liyusab bihi aradon. Arad yakni barang, sesuatu, kecuali dia kepingin mendapatkan sesuatu gitu. Kalau gharad tujuan, boleh dibaca dua-duanya, ada riwayatnya. Wa Al-Imam Mula Ali Al-Qari dalam kitab Marqatul Mafatih juga meriwayatkan pakai aradon, dan beliau mensyarahnya ini syai', ya, sesuatu. Nanti ba'da ta'lim silahkan dicek-cek ya, dibuka di Abu Dawudnya ada di gitu. Nah, ini kalau bisa setiap hadis harus dicari. Alhamdulillah di zaman kita ada bantuan maktabah syamilah dari Allah, karena Allah tahu ya kita apal kagak ya, malesnya luar biasa ya, dikasih bantuan ya, supaya tetap kita ini bisa benar-benar menghasilkan ilmu sebagaimana para ulama terdahulu. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallah.